Kisah akan berfokus kepada Jayu yang akan melakukan penerbangan ke Hawaii untuk mengobati Somin putrinya yang menderita penyakit eksim. Kemudian diperlihatkan seorang pemuda sedang memesan tiket, namun pemuda itu malah ngamuk-ngamuk dan melontarkan kata-kata kasar kepada seorang petugas di sana. 걸레 같은 게 이씨. Lalu diperlihatkan pemuda itu sedang melukai keleknya sendiri dan memasukkan sebuah benda ke dalam keleknya. Bersamaan dengan itu, Somin yang kebelet pipis tidak sengaja melihat aksi pemuda tersebut. Di sisi lain diperlihatkan seorang detektif veteran bernama Inho mendapat informasi yang mengabarkan bahwa hari ini akan ada penyerangan dari seorang teroris yang menargetkan aksinya di sebuah maskapai penerbangan. Tentu saja orang itu adalah pemuda di awal film tadi yang bernama Ryujin. 비행기 들어? 예. Informasi tersebut Inho dapatkan dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Awalnya mereka kurang menanggapi isi video itu karena mereka mengira video tersebut hanyalah konten. Namun ketika mereka mendalami laporan itu, ternyata itu semua bukan hanya gertakan. Hal itu terbukti saat mereka bisa melacak dari mana video tersebut diunggah. Mereka menemukan mayat seorang pria yang terbungkus dengan plastik. Anehnya pada mayat pria itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ketika tim medis datang mengotopsi jenazah itu, terungkap kematian pria itu mengarah ke penyakit yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dari kejanggalan kematian pria itu, mereka segera mengumpulkan informasi untuk menemukan apa sebenarnya tujuan teroris tersebut. Tak lama kemudian, seorang petugas menemukan sebuah kaset yang berisi dokumen sebuah eksperimen. Setelah melihat isi rekaman itu, mereka menyadari bahwa ancaman Ryujin tidaklah main-main. Kembali ke bandara, akhirnya Ryujin memutuskan untuk melakukan penerbangan menuju ke Hawaii. Seperti yang kita ketahui, Jayu dan Somin putrinya juga berada di pesawat itu. Dan secara kebetulan, ternyata di sana juga ada istri detektif Inho. Setelah memastikan semua penumpang dalam posisi wena, akhirnya pesawat itu lepas landas tanpa mereka sadari bahwa nyawa mereka dalam bahaya. 하면서부터 날씨 들어가. 들었을래. Kemudian diperlihatkan Ryujin yang akan menjalankan aksinya. Ia lalu masuk ke dalam toilet, lalu mengeluarkan benda yang ia selundupkan tadi. Setelah berhasil mengeluarkan benda itu, ia langsung menaburkannya ke beberapa sudut. Ketika ia keluar dari toilet, secara kebetulan lagi ia berpapasan dengan Somin yang hobinya ke toilet. Somin pun terlihat ketakutan melihat kehadiran Ryujin di sana. Di saat Somin akan menemui ajalnya, ternyata Pak Produser memperpanjang kontraknya. Saat itu ada seorang pria yang tiba-tiba menerobos ke dalam toilet itu. Terlihat pria itu seperti membersihkan debu yang berjatuhan, padahal itu adalah virus yang Ryujin sebarkan sebelumnya. Ketika ia keluar dari toilet, pria itu mengkomplainkan hal itu kepada seorang pramugari. Lalu pramugari itu pergi untuk membersihkan toilet. Singkat cerita, karena konten ancaman pembajakan itu beredar sangat cepat dan viral di media sosial Twitter, Facebook, bahkan TikTok, Jayu yang kebetulan melihat video itu dari ponsel penumpang di sebelahnya, ia pun terkejut menyadari kemiripan orang di video itu sama dengan Ryujin. Kemudian ia berinisiatif memberitahukan informasi itu kepada petugas di pesawat itu. Terlebih lagi, sebelumnya ia juga diberitahu anaknya yang melihat Ryujin menyelundupkan sesuatu ke dalam keleknya. Setelah mendengar laporan itu, petugas pun mengambil tindakan dengan mengamankan Ryujin. Tapi karena tidak ingin menimbulkan kecemasan penumpang lain, mereka melakukan hal itu secara diam-diam. Di sisi lain, diperlihatkan detektif Inho tiba di bandara. Dengan menunjukkan dokumen yang ia temukan di TKP sebelumnya, ia meminta petugas untuk mencocokkan data yang ia bawa. Setelah mencocokkan nomor KTP yang Inho berikan, ia akhirnya menemukan dokumen kemana Ryujin akan pergi. Saat Inho mengecek dokumen itu, ia pun terkejut ketika mengetahui istrinya berada di dalam pesawat itu. Kembali ke pesawat, terlihat Jayu dan Somin kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian, pria yang masuk ke dalam toilet tadi mulai mengalami gejala dari virus yang Ryujin sebarkan. Ketegangan pun terjadi setelah semua penumpang melihat kejadian itu dengan mata kepala tetangganya. Keributan tak bisa dihindarkan saat Jayu hendak menunjukkan bahwa Ryujinlah pelakunya. 야, 너 이거 봐. 여기 뭐 어디 있어?
Bersamaan itu, datanglah kopilot bernama Hyuson yang memisahkan mereka. Ketika Jayuk memandangi Hyuson, sepertinya ada sebuah rahasia. Karena penyamarannya sudah ketahuan, Ryujin pun mencoba kabur, tapi hal itu sia-sia. Pada akhirnya Ryujin berhasil diamankan, lalu dibawa ke ruang isolasi untuk diinterogasi. Tapi sebelumnya, tanpa mereka sadari, Ryujin telah menaburkan virus yang ia bawa. Kejadian di dalam pesawat itu juga telah dilaporkan kepada pihak maskapai, dan suasana menjadi tambah suram karena saat dicocokkan ciri kematian pria di dalam pesawat itu persis dengan mayat yang sebelumnya mereka temukan. 제약회사에서 미생물 팀장으로 있었답니다. 자연 발생적 바이러스랑은 비교해가지고 사상자가 생겼다고 한다면 이미 바이러스가 Tidak mau korban bertambah banyak, mereka menyuruh petugas di dalam pesawat agar segera menggali informasi dari Ryujin. Dari mana ia mendapat virus itu dan di mana ia mengembangkannya. Hal itu mereka lakukan agar bisa membuat vaksin dari virus itu. Dari hasil interogasi ditemukan fakta bahwa Ryujin dulunya bekerja di perusahaan farmasi bernama Brizi. Di perusahaan itu juga ia mendapatkan virus itu yang kemudian ia kembangkan agar menjadi semakin ganas. Mereka kemudian meminta Ryujin akan memberikan vaksin dari virus itu. Sebagai imbalannya, pemerintah akan menuruti semua permintaan apapun yang ia minta, asalkan bukan janda pirang tato kupu-kupu. Namun Ryujin malah menjawab, jika keinginannya adalah melihat semua penumpang di sana mati satu persatu, seperti tikus percobaannya. Mendengar perkataan itu, Hyuson langsung menghajar Ryujin. 사람이 죽는 이 사람들이 전부 죽었으면 좋겠어. Ketika Hyuson mengajar Ryujin, tiba-tiba ia muntah darah dan terungkaplah ternyata Ryujin sendiri tidak memiliki vaksin untuk virus yang ia kembangkan. Dia berencana mengakhiri hidupnya bersama semua orang di dalam pesawat itu. Bersamaan dengan itu, ternyata Pak Sopir sudah terpapar virus yang Ryujin bawa. Ia pun akhirnya tewas dan pesawat pun hilang kendali. Dengan segera Hyuson bergegas mengambil alih kemudi. Bersamaan itu, Jayuk tiba-tiba muncul di sana dan membantu Hyuson. Loh, kok bisa Jayuk mengendalikan pesawat? Semua akan terjawab di akhir film. Dari kejadian itu, ternyata ada seorang penumpang yang mengunggahnya ke media sosial. Video itu pun menjadi viral dan trending topik di seluruh penjuru dunia. Untuk menghindari kericuan, pemerintah mengadakan konversi pers di depan awak media. Tanpa mereka sadari, konversi pers itu dilihat oleh semua penumpang yang berada di dalam pesawat. Tentunya hal itu menambah kecemasan dan kepanikan semua orang yang ada di sana. 동영상을 인터넷 사이트에 올린 후 감염되어 사망한 상태입니다. 상을 공개했습니다. 이름은 Untuk sedikit mereda ketegangan, akhirnya mereka pun mengambil jalan tengah. Bagi orang yang terinfeksi dan terpapar virus diletakkan di bagian belakang pesawat. Hal itu dilakukan agar mereka yang sudah terpapar segera mendapat pertolongan medis. Sedangkan di bagian depan hanyalah untuk orang yang belum terpapar virus itu. 해야 할 텐데. 를 했고 또 본인도 자살을 했고요. Kemudian terlihat detektif Inho menuju ke laboratorium Brizi, tempat Ryujin dulunya bekerja. Sampainya di sana, mereka malah mendapat perlakuan tidak mengenakan dari pihak perusahaan. Karena menurut mereka tidak ada sangkut pautnya dengan insiden yang terjadi saat ini. Setelah lama melakukan penerbangan yang menegangkan, akhirnya pesawat itu tiba di Bandara Internasional Hawaii. Para penumpang pun terlihat sangat bahagia karena mereka akan segera keluar dari sana dan segera mendapat pertolongan medis. Namun sayangnya ketika mereka hendak melakukan pendaratan mereka mendapat penolakan dari pemerintah Amerika. Tentunya hal itu membuat ironi yang mendalam semua orang yang ada di dalam pesawat itu. Dengan penuh kekecewaan, Hyuson mengarahkan pesawat itu untuk kembali ke Bandara Seoul, Korea Selatan. Padahal saat itu bahan bakar pesawat sudah tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan. Ditambah lagi kondisi penumpang yang terinfeksi semakin memburuk dan memprihatinkan.
Setelah mendapat informasi dari kopilot Yuson, pemerintah kemudian menyiapkan ruang isolasi bagi para korban yang ada di dalam pesawat itu. Dan detektif Inho yang tadinya berselisih dengan pihak Brizi, akhirnya bisa sedikit lega setelah ibu negara datang untuk meluruskan insiden itu. Lalu Inho menghubungi istrinya untuk memastikan keadaannya. Alhamdulillah saat itu istrinya dalam keadaan sehat walafiat. Lalu pemerintah membuat konversi pers dengan pihak Brizi dan mengatakan jika mereka sudah menemukan vaksin untuk virus itu. Tentunya kabar itu disambut gembira semua orang, padahal entahlah. Ketika akan kembali ke bandara, Inho mendapat panggilan dari anak buahnya yang mengatakan jika ada seorang pria yang mencurigakan di dekat kontrakan Ryujin. Dengan gercep, Inho kemudian memantau orang itu. Akan tetapi pria itu berhasil melarikan diri, yang membuat Inho harus mengejarnya. Sial, Inho malah mengalami kecelakaan. Namun tiba-tiba pria itu malah menghampiri Inho yang terluka. 저기요, 여기 앰뷸런스 좀요. 저기. Dan ternyata terungkaplah memang pria itu adalah teman dekat Ryujin, sekaligus mantan rekan kerjanya di laboratorium Brizi. Saat itu ia menjelaskan bahwa ia hanyalah korban yang ditipu Ryujin. Ia pun menerangkan bahwa dahulu mereka bekerja sama meneliti virus itu di laboratorium Brizi. Hingga suatu hari, Ryujin dikeluarkan karena dituduh melakukan eksperimen ilegal yang membahayakan bagi teman-teman dan orang-orang di sana. Pria itu yang notabene konco kendal pun merasa iba kepada Ryujin dengan beralasan akan membersihkan nama baiknya. Saat itu Ryujin meminta kepada dirinya agar memberikan sampel virus itu. Tanpa menaruh curiga, ia pun memberikan sampel virus itu kepada Ryujin. Di dalam pesawat, terlihat kesehatan Yuson semakin memburuk. Ia lalu menghubungi seorang pramugari dan memintanya agar menyuruh Jayu segera menggantikannya. Dan terjawablah, ternyata dahulu Jayu adalah seorang pilot terkenal, sekaligus rekan kerja Yuson. Dahulu Jayu dan Yuson adalah sahabat, tapi persahabatan mereka mengalami keretakan setelah terjadi sebuah insiden. Waktu itu pesawat yang Jayu sopiri mengalami kegagalan mesin, yang membuatnya harus segera melakukan pendaratan darurat. Namun cuaca saat itu tidak mendukung untuk melakukan pendaratan. Pada akhirnya Jayu tetap melakukan pendaratan. Walaupun saat itu Jayu dapat menyelamatkan semua orang, tapi ada seorang pramugari yang menjadi korban di insiden itu, yang ternyata pramugari itu adalah istri Yuson. Oleh sebab itu Yuson pun menaruh kebencian kepada Jayu, yang membuatnya menjadi duda. Singkat cerita, karena kesehatan Yuson semakin memburuk, dirinya yang saat itu terbang di atas Jepang memutuskan untuk mendarat di bandara Narita. Tapi 어떤 것 같아? tiba-tiba mereka mendapat tembakan peringatan dari pemerintah Jepang yang menolak kehadiran mereka. Walaupun sudah mendapat tembakan peringatan, Yuson tetap memutuskan untuk melakukan pendaratan saat itu. Karena tetap ngeyel, pemerintah Jepang memberikan peringatan terakhir kepadanya. Sembari memberikan jawaban kepada pemerintah Jepang dan menjelaskan kondisi mereka, Yuson terus melanjutkan pendaratan dan tiba-tiba tak lama kemudian muncul konversi pers dari pemerintah Jepang yang menegaskan menolak pendaratan mereka untuk menjaga keselamatan warganya. Meskipun Yuson dan pemerintah Korea sebelumnya telah mengkonfirmasi kepada mereka jika mereka sudah menemukan vaksin untuk virus itu, Jepang tidak ingin mengambil resiko karena menurut mereka belum pasti apakah vaksin itu akan berhasil. Tentunya berita itu menambah kesedihan dan kecemasan keluarga korban maupun warga lokal, hingga terjadilah pro dan kontra antara warga yang menolak pesawat itu kembali ke Seoul dan warga yang mendukung pesawat itu kembali. Perselisihan itu tidak hanya terjadi antara warga sipil, bahkan para petinggi negara pun mengalami pro kontra, hingga mereka memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. 우리는 지상에 있는 국민들도 우리 국민입니다. 기다려봅시다. 아니, 누구
누가 그렇게 얘기한 사람? Ada pihak petinggi negara yang takut jika vaksin itu tidak bekerja, nantinya akan menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Secara tidak langsung, mereka berniat menahan pendaratan pesawat itu dan membiarkannya terus melayang di udara hingga kehabisan bahan bakar. Atau mereka memilih untuk menembak pesawat itu dan memusnahkan virus itu bersama semua penumpang di pesawat itu. Mendengar gagasan itu, petinggi Korea yang tidak setuju terus meyakinkan mereka agar percaya kepada vaksin yang mereka temukan. 우리는 지상에 있는 국민들도 우리 국민입니다. Detektif Inho lalu pergi menuju ke sebuah tempat. Ternyata Inho pergi ke laborat yang mengembangkan vaksin virus itu. Walaupun sempat dicegah oleh rekannya, Inho tetap nekat melakukan hal itu demi istrinya dan para korban yang berada di dalam pesawat. Dengan menyandera seorang petugas medis, ia lalu menyuruh mereka agar menjadikan dirinya sebagai inang. 살아도 산 거냐고. 시간도 없고 맞을 테니까 너 바로 김 장관한테 연락해라. Kemudian rekan Inho tadi memberitahu pemerintah apa yang dilakukan oleh detektif Inho. Ia menyampaikan pesan dari Inho, jika nanti dirinya berhasil selamat menggunakan vaksin yang mereka temukan, pemerintah harus segera menyetujui pendaratan pesawat itu di Bandara Seoul. Bersamaan itu, di dalam pesawat, kondisi Hyoson semakin memprihatinkan. Saat itu, Jayuk menghubungi pemerintah Korea dan meminta izin untuk melakukan pendaratan. Tapi pemerintah hanya diam dan tidak memberikan respon apapun. Dan tiba-tiba datang pesawat tempur Korea. Di sisi lain, konflik yang terjadi di Korea semakin memanas. Warga yang menolak kehadiran pesawat itu semakin banyak. Demonstran terjadi di mana-mana. Demonstrasi juga memenuhi landasan agar pesawat itu tidak dapat melakukan pendaratan. 다른 창원이 동시에 올라갔습니다. Di dalam pesawat, mereka yang mengetahui situasi di darat merasa sedih, kecewa, dan marah. Tak lama setelah terjadi perdebatan di antara mereka, mereka pun mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa. Mereka lebih mementingkan keselamatan keluarga dan orang-orang di bawah sana jika nantinya vaksin itu tidak bekerja seperti harapan mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk menjauh dari daratan Korea dan terus terbang sampai kehabisan bahan bakar. Di detik-detik sisa waktu yang tersisa, mereka kemudian mulai menghubungi dan berpamitan dengan keluarga masing-masing. Begitu juga dengan Jayu, ia lalu memberitahu para petinggi jika dirinya dan semua orang di sana tidak akan mendarat. Ia juga berkata setelah ini akan mematikan beberapa mesin pesawat yang akan memutuskan sinyal di antara mereka. Hal itu Jayu lakukan agar pesawat itu dapat terbang jauh dengan sisa bahan bakar yang ia miliki. 이제 모든 교신을 정리합니다. This is 스카이커령 원하지 않았고 의도하지 않았다. Terlihat Inho yang tergeletak tidak berdaya. Hal itu terjadi karena ia menyuntikkan virus itu dengan dosis yang tinggi. Bersamaan itu, semua orang yang mendengar pernyataan Jayu seketika terdiam dan menyesal. Suasana yang tadinya panas seketika menjadi hening dan sunyi. Di sisi lain, terlihat kondisi Inho mulai membaik. Hal itu berarti bahwa vaksin tersebut dapat bekerja dengan baik. Pemerintah lalu segera berusaha menghubungi Jayu, namun seperti yang diketahui sambungan mereka sudah terputus. Lalu pemerintah menyuruh agar semua keluarga korban segera menghubungi keluarga mereka yang berada di dalam pesawat. Sayangnya semua panggilan tidak dapat terhubung. Beruntung saat itu ada seorang pemuda yang mencoba dengan mengirim sebuah pesan dan berhasil terkirim kepada keluarganya. Tapi sayangnya, perjuangan mereka belum usai. Kini mereka harus putar balik lagi menuju Bandara Seoul menggunakan sisa bahan bakar yang sudah sangat tidak memungkinkan. Ketika berada di atas Kabupaten Suwon, beberapa mesin pesawat pun mati. Jayu akhirnya berinisiatif meminta izin untuk melakukan pendaratan di Bandara Suwon, Korea Selatan. Dengan kondisi yang hampir mirip dengan kejadian di masa lalunya, Jayu pun melakukan pendaratan. Karena beberapa mesin pesawat yang sudah tidak berfungsi, pendaratan saat itu tidaklah mudah. Bahkan tingkat keberhasilannya sangatlah kecil. Tapi berkat restu Tuhan Yang Maha Esa, Jayu akhirnya berhasil mendaratkan pesawat itu.
Di akhir film terlihat detektif In-ho yang lumpuh karena menyuntikkan virus itu terlalu banyak yang membuat beberapa pembuluh darahnya pecah. Meski begitu, tanpa pengorbanan In-ho, mungkin orang-orang di pesawat itu tidak akan pernah kembali dan film pun tamat. Menurut kalian gimana film ini? Sangat rekomendasi buat ditonton. Bagi saya rating film ini harusnya 100/10. Dari film ini kita bisa melihat cerminan diri kita sendiri. Pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa saling mengerti dan memahami penderitaan orang lain. Saya Fajar, anaknya almarhumah Ibu Susi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.